Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Pak. Terima kasih atas kesempatan teman-teman untuk menyempatkan waktunya ya untuk mengikuti webinar tentang kalibrasi glassware. Tetapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan company profile ya dari Partner Lab Indonesia. Partner Lab Indonesia merupakan penyedia jasa pelatihan dan konsultasi di bidang sistem manajemen di bawah PT Hasil Edukasi Teknologi Nusantara. Kami berkomitmen untuk menyediakan program-program pelatihan yang fleksibel, bersertifikat, dan membangun komunitas yang solid bagi peserta. Adapun visi dan misi kami, yang pertama untuk visinya mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang sistem manajemen. Kemudian misinya menyediakan platform pembelajaran yang fleksibel, menyediakan program pelatihan bersertifikat, kemudian membangun komunitas peserta yang fokus dan berkelanjutan. Adapun program unggulan kami dari jasa konsultasi, pelatihan bersertifikat, dan webinar berkualitas yang seperti yang kita adakan sekarang. Kemudian untuk benefit programnya ada materi lebih praktis, kurikulum sesuai industri, sertifikat resmi dan diakui, dan akses jaringan profesional. Kemudian daftar kurikulumnya mulai dari laboratorium mikrobiologi, kemudian diskusi tentang ISO 17005 tahun 2017, estimasi dan evaluasi ketidakpastian, kemudian GLP, GMP, kemudian uji profesiensi dan seterusnya, kemudian risk management di laboratorium, pengolahan limbah B3 dan seterusnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor WA terlampir, email, dan sosial media. Itulah tadi perkenalan company profil kami. Untuk selanjutnya akan kita masuk langsung ke materi inti, yaitu webinar kalibrasi glassware yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, izin kami langsung menyampaikan materi tentang teknik kalibrasi glassware ya, alat-alat ukur gelas di laboratorium dengan menggunakan metode dari Indonesia yaitu SNSU PKTPM strip 5 tahun 2023. Jadi metode ini adalah metode yang terbaru. Sebelumnya ada metode dari Kanpedet, tahun 2019. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hamaluddin, kemudian dari Makassar, kemudian pendidikan terakhir di UNB Bogor, untuk spesialis di laboratorium kalibrasi, Enviro, Petrokimia, dan Oil and Gas. Kurang lebih pengalaman 9 tahun di laboratorium kalibrasi dengan nomor akreditasi LK-023-IDN. Adapun beberapa pengalaman trainer ya dari beberapa perusahaan baik instansi pemerintahan, swasta, manufaktur, perguruan tinggi negeri, kemudian lab kalibrasi, kemudian manufaktur, industri pabrik gula, pertambangan, dan seterusnya. Kemudian industri farmasi dan seterusnya. Kemudian untuk referensinya yang kita gunakan adalah yang pertama referensi dari Indonesia, yaitu SNSU PKTPM strip 5 tahun 2003 tentang panduan kalibrasi pada volumetrik. Kemudian untuk pendukung referensi tambahannya yaitu dari organisasi internasional, yaitu ISO 10461 tahun 2023 tentang penentuan ketidakpastian asertatif volume pengukuran ya, piston dan volumetrik aparatus. Adapun outline materi yang akan kita bahas mulai pagi ini, yang pertama tujuan, kemudian batasan materi di ruang lingkup, kemudian definisi dan istilah kalibrasi, kemudian pendahuluan, kemudian tentang pengertian glassware, prinsip kerjanya, kemudian metode kalibrasinya, teknik kalibrasi dan prosedur kalibrasinya, kemudian kita akan tampilkan ya contoh perhitungan kalibrasi glassware, kemudian evaluasi hasil kalibrasinya, apakah hasil kalibrasi kita valid atau tidak valid. Kemudian sebelum kita tutup, kita akan buka sesi tanya jawab ya, sesi diskusi, sesi saran dan kritik dan saran dan seterusnya. Ketika nggak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri dengan kesimpulan. Adapun tujuan yang ingin kita capai bersama, yang pertama adalah mengetahui cara kalibrasi glassware. Nah, di glassware ini ada dua tipe, ada tipe in dan
nanti kita akan bahas ya perbedaannya. Kemudian parameter kalibrasi Glasper, untuk kemudian bagaimana cara kita menghitungnya, terutama volume V20-nya. Kemudian setelah itu bagaimana cara mengevaluasinya, apakah hasil kalibrasinya valid atau tidak valid. Untuk batasan materinya, kita hanya membahas seputar kalibrasi alat Glasper ya, kemudian parameter-parameter pengukuran ya, mulai dari tekanan udara, suhu dan kelembaban, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung volume V20-nya ya, volume V20 sebagai pembaca standar alat ukur volume. Kemudian setelah kita menghitung, bagaimana cara kita mengevaluasi hasil kalibrasinya, apakah valid atau tidak valid, tentu saja dibandingkan dengan nilai toleransi alat ukur Glasper tersebut. Adapun definisi dan istilah kalibrasi untuk teman-teman di kalibrasi sudah sangat umum ya. Kita hanya review kembali. Ada istilah readability yaitu resolusi alat ya, biasa dikenal resolusi alat. Kemudian repeatability yaitu pengulangan pembacaan alat, pembacaan rata-rata alat ukur. Kemudian standar reading, kalau di Glasper ini standar reading sebagai volume V20 ya, volume pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian koreksi yaitu pembaca standar dikurang alat ya, kemudian Glasper ya, yaitu alat ukur volume yang terbuat dari kaca, biasanya dari borosilikat ya, dari borosilikat pada umumnya, dan memiliki skala berdasarkan skala atau meniskus ya, berdasarkan tipe in atau tipe X. Kemudian untuk pengantar kalibrasi ini sudah sangat umum, sudah sering kita sampaikan di webinar sebelumnya, mungkin kita review saja kembali ya. Untuk ilmu kalibrasi itu sumbernya adalah ilmu dari meteorologi ya, ilmu dari meteorologi yaitu ilmu pengukuran yang banyak diaplikasikan di bidang ilmiah, pendidikan, industri, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk meteorologi itu terbagi dua ya, ada meteorologi legal dan ada meteorologi teknis ya. Untuk meteorologi legal ini proses pengukuran berdasarkan transaksi jual beli seperti di SPBU pom bensin. Kalau meteorologi teknis atau kalibrasi ini yaitu proses pengukurannya berdasarkan non atau bukan transaksi jual beli untuk keperluan teknis saja di industri. Kemudian alat-alat ukur yang ada di industri, kemudian alat ukur laboratorium kesehatan, puskesmas, klinik, dan penelitian itu harus dikalibrasi dengan metode kalibrasi meteorologi teknis ya. Kemudian untuk pengertian kalibrasi, ini sudah sangat umum ya, yaitu serangkaian kegiatan pengukuran untuk menentukan nilai sebenarnya suatu alat ukur atau bahan ukur dengan cara membandingkan nilai pengukuran tersebut terhadap standar ukur atau kalibrator atau CRM jika alatnya instrumen kimia yang mampu mencapai rantai ketertelusuran pengukuran atau traceable ya, measurement ke satuan ke standar internasional maupun standar internasional yaitu SI, sebenarnya sistem internasional ya, yang terdiri dari 7 besaran pokok. Kemudian tujuannya tentu saja ya menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar ya, tujuannya itu. Kemudian manfaatnya tentu saja meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap alat ukur yang kita gunakan. Kemudian untuk ketertutupan pengukuran, jadi semua alat ukur yang ada di industri, di rumah sakit, klinik, puskesmas, kemudian di pengujian ya, itu semua harus dikalibrasi oleh lab kalibrasi yang kompeten ya. Kemudian di atasnya lagi ada namanya NMI, yaitu lab kalibrasi nomor 1 di beberapa negara ya. Kalau di Indonesia disebut LK-070-IDN, yaitu lab SNSU BSN yang ada di Tangerang ya. Kemudian acuan tertingginya pusatnya itu di BIPM, yaitu lembaga ilmiah yang bertugas melakukan riset internasional dalam bidang satuan dan standar fisik. Jadi proses pengukuran kita atau pengujian kita itu proses pengukurannya harus tertelusur sampai ke BIPM dan tidak boleh terputus rantai ketertelusurannya ya. Ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem internasional itu terdiri dari 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, arus listrik, tekanan, kuat cahaya, kuantitas zat atau mol. Jadi semua alat ukur ini wajib dikalibrasi. Kemudian ketertutusan CRM itu, misalnya kita kalibrasi alat-alat instrumen kimia ya, itu harus menggunakan CRM primer ya. Kenapa CRM primer?
karena cara primer itu memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Oke. Kemudian stabilitas, jika kita misalnya punya CRM yang expire, itu bisa tetap digunakan ya untuk kalibrasi maupun verifikasi, tapi dengan catatan tidak ada perbedaan antara hasil verifikasinya atau pengukuran presisi terhadap nilai CRM yang ada di sertifikat kalibrasi dengan rumus terlampir dengan acuan terlampir. Kemudian alat yang dapat dikalibrasi tentu saja kalibrator ya. Jadi kalibrator meskipun teliti tetap juga harus dikalibrasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kepercayaan pada hasil analisa atau pengujian ya. Itu poin pentingnya ya. Kemudian kapan kalibrasi alat ukur diperlukan? Yang pertama jika alatnya baru, kemudian termasuk peralatan operasional industri atau transmitter ya, alat-alat ukur transmitter harus dikalibrasi, dan tentu saja alat yang expire masa kalibrasinya. Jadi kalau teman-teman punya alat yang expire masa kalibrasinya, segera dikalibrasi ulang ya. Kemudian adapun risiko menunda kalibrasi alat, jadi kalibrasi itu bukan hanya sebatas persyaratan audit ya, bukan hanya sebatas tempel-tempel stiker, tetapi resikonya sangat besar ya, itu menghasilkan keputusan bisnis produk atau jasa yang kurang tepat, berdampak pada keselamatan jiwa di industri, misalnya ledakan boiler karena proses pengukuran tidak sesuai. Kemudian jika industri makanan minuman bisa menghasilkan cacat produk ya, jadi betapa pentingnya kalibrasi alat itu. Kemudian ada istilah kalibrasi internal, itu boleh kita lakukan secara mandiri ya, tapi tentu saja harus mengikuti kaidah-kaidah kalibrasi. Kemudian untuk toleransi alat ini yaitu kondisi di mana penyimpangan alat masih dapat diterima. Adapun sumbernya bisa dari metode kalibrasi itu sendiri, bisa dari manual book alat itu sendiri, bisa ini contoh metode alat itu, alat ukur ya, contoh-contoh toleransinya terlampir ya. Kemudian interval kalibrasi. Jadi interval kalibrasi itu sudah ada tabelnya ya, sudah ada acuannya, yaitu dari Indonesia, dari Singapura dan Australia. Untuk contoh-contohnya bisa di-download di link Google Drive ini. Karena selama ini interval kalibrasi itu ditentukan secara sendiri, secara internal ya. Ada yang per 2 tahun, ada yang per 5 tahun, bahkan ada yang per 10 tahun. Tetapi dengan adanya 3 referensi ini sudah bisa membuka wawasan kita bahwa kalibrasi timbangan itu contoh ya adalah setahun sekali. Kurang lebih seperti itu ya untuk pengantarnya. Mungkin nanti materinya bisa dibaca kembali ya, tentang pengantar kalibrasi bisa dibaca kembali untuk teman-teman. Jika misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, untuk sementara ini bisa melalui kolom chat ya, bisa melalui kolom chat. Kami tunggu beberapa pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi inti. Ke materi inti yaitu tentang proses pengambilan data kalibrasi alat ukur glassware. Jadi sekali lagi teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, bisa melalui kolom chat ya, kolom chat Zoom ini, nanti kita akan jawab ya. Mungkin seperti itu dulu. Setelah kita ada beberapa pertanyaan, kita akan jawab. Setelah selesai jika ada lagi pertanyaan, mungkin sementara belum ada pertanyaan, kita akan melanjutkan di materi inti ya, tentang proses pengambilan data kalibrasi alat ukur glassware. Terima kasih. Pak Rudi Afriananda. Apakah diperbolehkan industri membuat kajian risiko sehingga dapat memperpanjang interval kalibrasi, misalnya mempertimbangkan alat jarang dipakai dan seterusnya? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang diperbolehkan ya, sebenarnya masih diperbolehkan untuk membuat seperti itu, membuat kajian, tetapi ada persyaratan. Persyaratannya bahwa ketika misalnya kalau jarang digunakan sih nggak direkomendasikan ya, tetapi misalnya kita mau kalibrasi alat, kemudian tidak ada lab yang mampu mengkalibrasi alat itu ya, misalnya di lab SNS UBSN belum mampu,
atau mungkin karena antrian dan seterusnya yang butuh waktu setahun misalnya, itu diperbolehkan membuat kajian seperti itu. Tapi kalau misalnya alasannya jarang dipakai, itu kajian tersebut akan ditolak ya oleh asesor kan, karena jarang dipakainya itu kan adalah opsional pendapat internal sendiri ya. Lagi pula sudah ada tiga referensi ya, sudah ada tiga referensi dari Indonesia, Australia, dan Singapura yang membuat yang membuat interval kalibrasi bahwa misalnya timbang itu sekali setahun, pH meter sekali setahun, kurang lebih seperti itu Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dipersilakan. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Slamet Wabani. Kalibrasi tera itu apa ya? Jadi kalau kalibrasi itu sama kalibrasi tera itu sama saja ya perlakuannya, sama-sama menentukan akurasi alat. Cuman regulasinya berbeda. Kalau di tera itu ya seperti disampaikan tadi bahwa proses pengukurannya itu berdasarkan transaksi jual beli seperti misalnya di SPBU yang pom bensin ya, dia itu kan ada alat ukur volume ya, ada piston di situ. Piston volume sekian liter bensin misalnya, sekian liter Pertalite atau Pertamax. Karena adanya proses transaksi jual ke penjualan di situ, maka orang kalibrasi tidak diperbolehkan untuk melakukan proses pengukuran volume tersebut. Karena itu regulasinya yang boleh adalah orang-orang Dirmet ya, yang pusatnya itu di Direktorat Meteorologi Bandung atau di remote setempat. Kalau kalibrasi itu proses pengukurannya terkait dengan teknis proses industri saja. Mungkin seperti itu Pak Slamet. Ada yang bertanyakan lagi, dipersilahkan. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Wahyu Aprilia. Jika alat baru kemudian langsung dipakai, bolehkah kalibrasinya menunggu setelah 1 tahun? Atau adakah risiko yang terjadi pada alat tersebut jika beli kemudian tidak langsung dikalibrasi? Sudah disampaikan tadi di awal Pak ya, jadi kapan alat ukur itu dikalibrasi? Salah satu informasinya ketika alat ukur itu baru dibeli ya. Jadi artinya diwajibkan untuk mengkalibrasi ulang. Tetapi ada juga memang sertifikat kalibrasi dari vendor atau dari manufaktur ya, dari manufaktur yang memberikan sertifikat kalibrasi, misalnya alat-alat ukur termohigro misalnya, atau gas kromatografi atau HPLC. Tetapi harus dipastikan bahwa apakah sertifikat kalibrasi tersebut ada bukti ketertelusuran tidak. Kalau tidak ada bukti ketertelusuran, maka sertifikat kalibrasi dari manufaktur itu atau dari vendor itu tidak boleh diterima. Kecuali misalnya kita membeli kalibrator ultrasonic flow meter. Nah, di situ ada sertifikat manufaktur dari GE misalnya. Terus dari GE itu adalah terakreditasi ILAC ya, terakreditasi A2 Lab itu kan. Jadi itu boleh digunakan sertifikat kalibrasinya, nanti tahun depan lagi baru bisa kalibrasi. Jadi dipertimbangkan dulu apakah sertifikat kalibrasi alat baru itu apakah ada bukti ketertelusuran atau tidak. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Rudi Afriananda lagi ya. Kalau kajiannya mempertimbangkan tren hasil kalibrasi 3 sampai 5 tahun terakhir, apakah bisa? Sebenarnya untuk interval kalibrasi ini tren ya, itu sebenarnya digunakan untuk perhitungan drift saja Pak ya, riwayat kalibrasi alat. Cuman kalau di interval kalibrasi tetap harus mengikuti aturan terbaru ya, regulasi dari KANKA 02, KANKA 01 apa 02 kalau nggak salah, kemudian dari SAC Singapura ya tahun 2003, kemudian data tahun 2023. Jadi interval kalibrasi sekarang diperketat Pak ya, tidak boleh secara ditentukan secara internal, sering dipakai tidaknya itu tetap harus mengacu ke 3 tadi. Untuk referensinya bisa di-download ya di link Google Drive tadi. Mungkin itu saja ya dulu pertanyaannya, kita akan lanjut ke materi inti ya. Terima kasih. Oke. Izin kita masuk ke materi inti ya untuk kalibrasi glassware. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bersama bahwa glassware adalah pelatang gelas ya.
seperti labu ukur, buret, pipet, dan seterusnya yang digunakan untuk mengukur volume larutan ya. Misalnya buret untuk volume titran ya di laboratorium yang biasanya terbuat dari bahan pirex atau borosilikat. Nah, interval kalibrasinya itu inisial. Jadi artinya sekali saja. Jika alat glasur dipanaskan, maka wajib dikalibrasi ulang per 10 tahun. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mencuci labu ukur, kemudian mengeringkannya di dalam oven, nah itu harus dikalibrasi per 10 tahun. Kemudian prinsip kalibrasi glassware sederhana ya, kalibrasi didasarkan pada penentuan volume media aqueous grade 3 ya, baik yang ditampung atau dilahirkan oleh alat tersebut. Volume air ini, aqueous ini didasarkan pada penimbangan masanya, jadi nimbang massa bobot air yang terisi ya terhadap ke alat ukur glassware itu dengan memperhitungkan buoyancy atau gaya apung udara dan densitasnya, yaitu metode gravimetri. Nah, volumenya itu dilaporkan pada suhu 20 derajat Celcius. Artinya kita boleh mengkalibrasi glassware di suhu ambien atau suhu kamar ya. Nanti ada perhitungan kalkulasinya. Nanti kita adjust volumenya itu di suhu 20 derajat Celcius. Kemudian aplikasi glassware ini sangat banyak Pak ya. Jadi banyak digunakan di industri, balai kesehatan, perguruan tinggi, laboratorium jasa, pengujian maupun jasa lingkungan, kemudian manufaktur dan instansi pemerintahan. Kemudian, ini ya contoh tipe apa? Contoh tipe glassware ya, ada tipe in, yaitu volume air di dalam gelas itu tertampung, misalnya di gelas ukur, kemudian labu ukur. Kemudian ada tipe X ya, yaitu volume aqueousnya itu keluar atau dibuang keluar ya, nanti ditampung dengan botol timbang, misalnya pipet volume, pipet skala, dan buret dan seterusnya. Kemudian, nah ini bukti ketertelusuran kalibrasi glassware ya. Jadi glassware itu semua kayak piknometer, labu ukur, gelas ukur dan seterusnya dikalibrasi menggunakan timbangan analitik. Nah, timbangan analitik ini banyak ada persyaratan ya, tidak sembarangan kita menggunakan timbangan atau analytical balance. Nah, nanti kita akan jelaskan persyaratannya di slide selanjutnya. Kemudian timbangan ini dikalibrasi oleh standar masukan acuan atau alat timbangan kelas E0, kelas E2 kalau analytical balance saja. Kemudian kelas E2 ini dikalibrasi mengikuti kelas E1 atau E0, dan standar tertingginya internasional itu adalah prototipe internasional yang ada di Paris atau Prancis ya. Kemudian ini ada contoh penggunaan persyaratan media aqueous. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan sembarangan media kalibrasi glassware ya. Tidak boleh menggunakan air galon, tidak boleh menggunakan air keran, tidak boleh menggunakan air sisa tetesan di AC ya. Itu ada persyaratannya bahwa sesuai ISO 3696 kita diwajibkan untuk menggunakan media aqueous yang grade 3. Nah, grade 3 ini bisa kita buat sendiri atau bisa uji sendiri atau sudah banyak dijual di pasaran. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau instan tinggal beli saja, sudah banyak dijual. Nah, ketika misalnya aqueous yang ibu punya atau bapak punya di laboratorium, mau ditentukan kualitas grade 3-nya, bisa diuji ya, diuji dulu terutama pada pH, konduktivitinya. Nah, nanti harus masuk di spek tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini ada contoh botol timbang ya. Ini digunakan ketika kita mau mengkalibrasi glassware tipe X ya, seperti pipet volume, buret, pipet skala, dan seterusnya. Nah, ini persyaratannya terbuat dari kaca, mempunyai penutup, dan mempunyai kapasitas yang cukup ya. Kurang lebih seperti ini gambarnya botol timbangnya ya. Pertanyaannya kira-kira ada yang bisa bantu jawab, bisa nggak menggunakan selain botol timbang? Ada yang bisa bantu jawab, dipersilahkan. Bisa open mic, open kamera, atau bisa melalui kolom chat.
Dipersilahkan. Terima kasih. Oke, kalau belum ada yang jawab, jadi bisa menggunakan selain botol timbang ya, bisa menggunakan pignometer, bisa menggunakan air lembayan yang kecil ya, yang penting ada penutupnya untuk menghindari efek evaporasi ya. Kemudian ini perihal kondisi lingkungan terlampir ya, suhu udaranya sekian, kelembabannya sekian, ruangan kalibrasinya sekian ya, harus mengikuti persyaratan kondisi ruangan ya. Kemudian ini ada persyaratan kalibrator penunjang ya, harus menggunakan termometer, hygrometer, barometer, dan stopwatch ya. Resolusinya terlampir, nilai ketidakpastiannya terlampir, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk meniskusnya, pengaturan meniskus, kalau buretnya seperti ini ya, scale bal ini yang buret warna biru itu harus seperti ini ya, titiknya garis meniskus di sebelah kanan ini. Untuk kalibrasi glasur seperti labu ukur, ini harus seperti ini meniskusnya yang sebelah kiri ini. Mungkin orang-orang kimia sudah hatam lah ya. Kemudian ini persyaratan pemilihan kalibrator timbangan ya. Jadi timbangannya untuk kalibrasi glassware 0,1 sampai 10 mili harus menggunakan timbangan resolusi 0,1 mg, kemudian 1 mg dan 10 mg disesuaikan ya. Biasanya kalibrasi glassware menggunakan analytical balance ya, 10 sampai 1 liter menggunakan top loading balance, di atas 1 liter itu menggunakan top pen balance, misalnya 5 kilo dan seterusnya. Kemudian untuk metode kalibrasinya seperti ini ya, kalibrator glassware-nya kita menggunakan analytical balance, kemudian termometer, termohikro, dan barometer ya, harus menggunakan alat ukur itu. Kemudian teknik kalibrasinya sederhana ya, untuk persiapannya itu kita harus membersihkan glassware-nya, mengeringkan alatnya, dikondisikan kurang lebih 2 jam, didekatkan pada kalibrator, dicek tanda meniskusnya jangan sampai buram ya, kemudian timbangannya di warming up. Kemudian untuk kalibrasi glassware sederhana ya, ini timbang-timbang Aquades saja, tentukan titik kalibrasinya, kemudian penimbangan minimal 5 kali. Nah, penimbangan ini bobot kosong dengan bobot isi ditimbang kurang lebih minimal 5 kali ya. Referensi sebelumnya itu dipersyaratkan hanya 3 kali. Kalau referensi sekarang tahun 2023 itu harus minimal 5 kali. Kemudian dicatat suhu Aquades, kelembaban ruangan, dan tekanan ruangan dan suhu ruangan ya. Kemudian selesai kalibrasi ditempelkan stiker kalibrasinya. Jadi kalibrasi glassware itu sangat sederhana ya, cuman yang sangat susah menurut kami adalah pengolahan datanya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian untuk datasheet kalibrasinya akan kita tampilkan nanti ya, mungkin pada slide ini ya, sesi diskusi saja ya, akan kita tampilkan di sesi diskusi. Untuk perhitungan kalibrasinya, ini rumusnya ya. Rumusnya mungkin kita berikan waktu kepada teman-teman untuk memperhatikan lebih detail ya untuk rumus volume V20-nya. Jika ada pertanyaan kenapa parameter tekanan udara harus dicatat misalnya, itu dipersilakan bisa open mic atau bisa melalui kolom chat ya. Sementara ini bisa melalui kolom chat. Kira-kira di rumus volume 20 ini kira-kira ada pertanyaan yang perlu ditanyakan ya untuk perhitungan volume V20. Jika ada bisa melalui kolom chat atau ada yang mau open mic. Mungkin teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya tentang rumus ini ya. Bisa mungkin sementara ini bisa melalui melalui kolom chat ya. Bisa melalui kolom chat, misalnya kira-kira ada pertanyaan kenapa densitas udara harus ditentukan harus diukur untuk mengkalibrasi alat glassware, apa pengaruhnya pada volume, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Teman-teman dipersilahkan ya bertanya, bisa melalui kolom chat, dipersilahkan.
Ada pertanyaan dari Bapak Rudi Afriananda. Apakah file worksheet Excel yang bisa dibagi untuk latihan? Mungkin akan dibantu sama admin ya untuk informasikan. Nanti bisa melalui admin saja Pak ya untuk file worksheet Excel-nya. Palingan nanti kita akan tampilkan file datasheet untuk PDF. Kemudian ada kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ya ke materi perhitungannya. Kemudian komponen ketidakpastiannya, jadi sumber-sumber kesalahan kalibrasi glassware itu dari kalibrator, kemudian alat ukur itu sendiri, dari pengaruh lingkungan dan pengaruh mekanik ya. Untuk komponen-komponennya terlampir pada slide. Kemudian untuk rumus ketidakpastian, ini bisa di-download ya, bisa di-download di link Google Drive ini. Nanti akan ditampilkan rumus-rumus untuk menghitung ketidakpastian, misalnya pengaruh densitas udara, pengaruh temperatur aquades, kemudian pengaruh meniskus, dan seterusnya. Nah, di file link Google Drive ini ada semua rumus-rumusnya, nanti tinggal di-download saja. Kemudian kalibrasinya, sebelum kita tampilkan contoh pengolahan data kalibrasinya, izin kami saya screen dulu terlebih dahulu datasheet-nya ya. Datasheet untuk datasheet-nya selalu ya pada slide, yaitu judul dokumennya, datasheet kalibrasi glassware, metode kalibrasinya dicantumkan ya. Kemudian nomor lab atau nomor kalibrasi permintaan internal, nama spesifikasi alat ya. Ya, di sebelah kiri ini mulai dari misalnya nama alat, nomor seri, tipe, range, resolusi, toleransinya berapa. Kemudian di sebelah kanan ini tanggal kalibrasinya, kalibrator yang digunakan, misalnya timbangan, tab barometer, termohigro, kemudian media aquades grade 3, kondisi suhu ruangan dan kedalaman itu awal kalibrasi, pertengahan kalibrasi, dan terakhir kalibrasi, dan nomor seri termohigro dicantumkan. Kemudian nominal kalibrasinya untuk labu ukur itu hanya satu nominal ya, hanya satu garis, misalnya labu ukur 100 mili, berarti dikalibrasi 100 mili saja. Misalnya kalau misalnya buret 50 mili, berarti titik kalibrasinya per 20%. Berarti 10 mili, 20 mili, 30, 40, dan 50 mili. Masing-masing ditimbang bobot kosongnya, bobot botol timbang sebagai ditimbang bobot kosongnya. Setelah itu dimasukkan aquades ke tipe in atau mengeluarkan aquades ketika glassware tipe X. Kemudian setelah itu ditimbang bobot isinya, diukur suhu aquadesnya, kelembaban suhu ruangan dan tekanan udara ukur, dan begitu seterusnya untuk titik selanjutnya. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang pengisian datasheet, dipersilahkan, bisa open mic, open kamera, atau bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Untuk tetesnya sendiri bagaimana ya? Nah, untuk tetesnya itu ada tabelnya sih di referensinya ya. Misalnya mengeluarkan buret harus 10 detik, misalnya itu di slide belum dicantumkan ya. Waktu tetesnya di referensinya ada. Nanti referensinya tinggal di download saja di Google, ada referensinya. Tapi sebenarnya untuk pengaruh di perhitungan volume sih di rumus V20 itu nggak ada sih pengukur memasukkan nilai waktu ya, memasukkan pengukuran waktu nggak ada, cuman hanya persyaratan tambahan saja sebenarnya, tapi pengaruh segi di perhitungan sih nggak ada, makanya kita tidak terlalu jelaskan secara detail ya. Begitu, mungkin ada tambah lagi Bu Amira, dipersilahkan. Terus ada pertanyaan dari Bu Wida. Pak, izin bertanya. Semisal kita kalibrasi dipersyaratkan suhu 20, setelah kita kondisikan 3 kali pengukuran dalam pelaksanaannya ada kenaikan suhu di antara pengulangannya, masuk koreksi dan nantinya untuk suhu. Nah, untuk koreksi suhu itu ada di rumus P20-nya, Bu. Jadi pada saat kita pengukuran volume itu harus mengukur volume T udara dikurangi T20, jadi pada suhu 20. Jadi misalnya Ibu mengkalibrasi di suhu kamar, misalnya suhu kamarnya 20 derajat Celcius.
27 derajat Celcius misalnya. Berarti kan T udara dikurang T20 kan artinya 27 kurang 20. Berarti ada 7 derajat kan. Nah, nanti dari 7 derajat Celcius ini dikalikan dengan koefisien ekspansi termalnya. Nah, nanti koefisien ekspansi termalnya dan itu sebenarnya dihitung untuk menjas. Jadi meskipun kita mengkalibrasi alat glasur di suhu kamar, tetapi kita bisa adjust nilai volumenya itu dilaporkan sebagai volume 20 itu Bu, seperti itu. Ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lain? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, izin kita tampilkan ya olah datanya, contoh olah datanya ya. Terima kasih. Untuk contoh olah datanya terlampir ya, data sampel ini berisi tentang pemilik alat ukur itu, misalnya nama perusahaannya, alamatnya, dan lokasinya di lokasi kalibrasinya di mana. Misalnya nama alatnya gelas ukur, merek, tipe, dan kelasnya terlampir, kapasitas atau range-nya 0 sampai 100 mili, misalnya resolusi 1, pembaginya 2 karena dia analog ya, kemudian batas maksimalnya, ada toleransinya misalnya 0,5 mili. Nah, 0,5 mili ini bisa diperoleh dari metode kalibrasinya ya, misalnya gelas ukur itu pada kapasitas 100 mili, berapa nilai toleransinya, itu ada di metodenya. Kemudian titik kalibrasinya per 20%, berarti 5 titik, kan. Kemudian tanggal kalibrasinya misalnya hari ini, metode kalibrasinya SNSU tahun 2023, misalnya dikalibrasi oleh siapa, pengolahan data siapa, diperiksa oleh siapa, dan disahkan oleh siapa. Kemudian suhu dan kelembaban ini hanya interpolasi ya, hanya interpolasi termohigrometer. Jadi awal kalibrasi, pertengahan, dan selesai ya, diketik sesuai datasheet. Kemudian yang ini nanti diupdate ya, nilai uncertainty-nya untuk parameter temperatur. Yang ini parameter kelembaban uncertainty-nya ya. Kemudian olah datanya sederhana ya, jadi fokus yang warna biru, warna kuning ya, jadi nominal titik kalibrasinya misalnya 20 mili, 40, 60, 80, 100 mili, bobot kosongnya terlampir, bobot isinya terlampir, itu repeat 1, 2, 3. Nah, kalau ini di pengolahan data ini belum diperbarui ya, untuk pengolahan 5 kali, nanti tinggal bisa ditambahkan ya, tinggal diinsert saja sampai ke pengukuran keempat dan kelima. Tinggal diselesaikan saja ya. Kemudian yang selain warna kuning ini, selain misalnya warna ini, itu sudah rumus ya. Ini sudah rumus, tidak perlu diapa-apain lagi. Nah, ini sudah rumus. Nah, nanti di sini memasukkan koefisien ekspansi termal ya. Nah, kalau misalnya labu ukurnya misalnya kaca, itu borosilikat. Tapi kalau labu ukurnya plastik, untuk parameter pengujian silika misalnya, itu harus disesuaikan ya. C65. Nah, harus disesuaikan di bawah sini. Nah, ini glassware kaca menggunakan borosilikat ya. Ini ketika glassware-nya kaca menggunakan rumus koefisien ekspansi termal ini. Kalau misalnya glassware-nya plastik yang parameter pengujian silika misalnya kan, itu harus menggunakan koefisien ekspansi termal ini. Jadi harus diperbarui ya, harus disesuaikan. Kemudian yang wajib memasukkan ya nilai standar deviasi timbangan ya, diwajib masukkan nilai standar deviasi timbangan. Kemudian paling penting ada LOP timbangan. Nah, harus dimasukkan LOP timbangan, uncertainty termometer, uncertainty barometer, dan uncertainty termohigro wajib dimasukkan karena ngeling ke perhitungan ketidakpastian. Selain itu tidak diapa-apain ya, suhu aquadis diupdate ya, ini ini 24,1. Jadi yang suhu aquadis sesuai datasheet harus diupdate, suhu ruangan kalibrasi diupdate, kelembaban kalibrasi diupdate, dan tekanan udara diupdate ya, sesuaikan datasheet. Selain itu nggak perlu diapa-apain lagi ya, sudah otomatis. Kemudian untuk uncertainty ini sudah perhitungan otomatis Bapak dan Ibu ya, sudah perhitungan otomatis, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi untuk menghitung ketidakpastian seperti ini. Misalnya kita kosongkan ya, misalnya kita hapus dalam tab kosong, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengisi satu-satu komponen ketidakpastiannya, tidak perlu lagi menghitung CI-nya. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan tadi bahwa kalibrasi glassware itu sangat mudah. Anak SMA aja sudah bisa kalibrasi glassware kan, artinya sangat mudah ya. Cuman yang susah itu adalah pengolahan datanya, apalagi terutama di perhitungan sensitivitas koefisien. Jadi bagaimana kita mengkonversi misalnya dari
berapa satuan input ini gram menjadi satuan output mili. Nah, caranya itu bisa menggunakan rumus seperti ini. Ini sudah ngeling ya, sudah ngeling otomatis. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa kalibrasi alat glassware ini sangat mudah, anak SMA atau SMK bisa melakukannya. Cuman yang susah adalah pengolahan data, terutama di perhitungan ketidakpastian pengukuran di bagian sensitivitas koefisien atau CI. Karena di sini full statistik, full ilmu kalkulus ya. Jadi yang itu saja sih yang bedanya. Cuman di olah data ini sudah otomatis ya, kami sudah membuat otomatis. Ketika olah datanya diganti, nanti certainty-nya di sini itu udah menghitung sendiri. Terus ya kedapatan yang dilaporkan adalah 0,20 mili. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ternyata sekian banyak sumber-sumber kesalahan kalibrasi glassware itu, ternyata yang berpengaruh besar adalah ketidakpastian resolusi alat. Ternyata yang berpengaruh itu ya. Jadi sekian banyak komponen yang fishbone atau diagram tulang ikan di ini dicantumkan, ternyata yang berpengaruh besar, sumber kesalahan terbesar adalah di ketidakpastian baku readability UT. Kemudian di report 1 ini udah sertifikat ya, ini sertifikatnya tidak harus sama, bisa disesuaikan saja secara internal masing-masing ya. Kemudian report 2 ini berisi kalibrator yang digunakan, suhu dan ruangan, ketertelusuran pengukuran harus menyebut nomor akreditasi ya, tidak boleh menyebut lembaganya, misalnya BSNS itu biasanya harus menyebut LK-070-IDN. Kemudian metode kalibrasinya, tanggal diterima, tanggal kalibrasinya kapan. Kemudian hasil kalibrasinya itu berupa range atau capacity, misalnya 0 sampai 100 mili, titik kalibrasinya per 20 mili, volume pada suhu 20 terlampir, koreksinya terlampir, dan uncertainty-nya terlampir. Nah, uncertainty ini harus melaporkan dua angka penting ya, sekali lagi dua angka penting. Kemudian parameter koreksi ini harus mengikuti sesuai jumlah digit uncertainty. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan bisa melalui kolom dipersilakan. Sebelum kita masuk ke materi evaluasi atau materi terakhir, dipersilakan. Waktu kita masih banyak, terima. Ada pertanyaan dari Bapak Rudi Afrinanda. Tadi disampaikan tuh rekalibrasi kelas itu per 10 tahun sekali. Berarti untuk memastikan dalam interval lebih dekat akurasi glassware di kita dengan cara apa, verifikasi atau metodenya bagaimana. Betul, untuk memastikannya tetap hasil kalibrasinya tetap masuk ya dengan persyaratan toleransi, itu bisa melalui verifikasi. Jadi verifikasi dipersyaratkan itu sebenarnya sebulan sekali ya. Jadi nanti untuk misalnya labu ukur 100 mili itu diverifikasi per sebulan sekali. Tetapi sebelum melakukan verifikasi, Bapak harus melakukan pengambilan data reproducibility, artinya pengulangan 10 kali di hari yang berbeda. Misalnya hari ini melakukan pengambilan data, besok kemudian sampai 10 hari yang berbeda, nanti dihitung reproducibility-nya. Nilai reproducibility itu akan dijadikan nilai upper limit ya di dalam control chart. Jadi ketika Bapak melakukan verifikasi setiap sebulan sekali, misalnya ya, itu tidak boleh melalui batas atas atau batas bawah. Untuk informasi lebih lanjut bisa membaca di panduannya di CAN measurement itu ya, CAN PD kalau nggak salah itu untuk pengecekan antara Pak, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Ada yang mau ditambahkan lagi atau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau nggak ada lagi pertanyaan tentang olah data, kita lanjut ke materi evaluasi ya. Slide-nya mungkin akan bukan slide sih, referensinya saja ya. Mungkin referensi ini bisa di-download di Google kok ya. Nanti kita akan sampaikan mungkin di grup komunitas kalibrasi Indonesia ya. Mungkin linknya yang akan kita share atau mungkin dokumennya yang akan kita share langsung, nanti dipantau di grup saja Pak ya. Terima kasih.
Oke, kalau nggak ada ditanyakan lagi tentang pengolahan data, izin masuk ke materi evaluasi. Bersama-sama, Bapak. Untuk evaluasi hasil kalibrasi, jadi pentingnya evaluasi hasil kalibrasi ya. Jadi salah menginterpretasi sertifikat kalibrasi dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam konteks di mana akurasi pengukuran sangat dibutuhkan. Hal ini dapat mengakibatkan pengukuran yang tidak akurat dan berdampak negatif pada kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dalam jangka panjang dan menghasilkan keputusan yang salah. Jadi kalibrasi itu bukan hanya sebatas persyaratan audit Bapak dan Ibu ya, bukan hanya sebatas tempel-tempel stiker kalibrasi, yang penting ada stikernya, udah aman, udah alat itu sangat fatal ya. Jadi hasil dari kalibrasi alat ukur itu baik internal maupun eksternal, kalibrasinya itu sangat dibutuhkan, apalagi proses di industri itu adalah 90% proses pengukuran. Artinya ketika proses pengukuran banyak alat ukur yang digunakan di sana. Contoh pressure transmitter, temperatur transmitter, flow meter, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah kita evaluasi pada ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.2.6 laboratorium pengujian maupun kalibrasi harus melakukan evaluasi atau interpretasi hasil kalibrasi alat dengan rumus nilai absolut koreksi ditambah uncertainty harus lebih kecil atau sama dengan toleransi alat ditambah uncertainty. Nah, referensi ini dari Badan Akreditasi Dunia yaitu AILA G8 tahun 2019 pada klausul 6.1. Ini ada contoh ya evaluasi hasil kalibrasi yang valid, tinggal di-download saja link Google Drive-nya. Yang tidak valid ini hanya template Excel, tidak harus disama ya formatnya, tinggal disesuaikan saja. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk materi pelatihan kalibrasi materi webinar kalibrasi glassware. Jika Bapak dan Ibu dari slide pertama sampai slide terakhir ini ada yang masih belum dimengerti bisa ditanyakan, bisa melalui kolom chat ya. Kita akan memberikan waktu kurang lebih 30 menit ke depan 30 menit ke depan untuk membuka sesi tanya jawab ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lab kalibrasi yang lain untuk menambahkan ke kami kekurangan jika ada, kritik dan saran jika ada. Kita bisa diskusi melalui kolom chat ya, mungkin melalui kolom chat saja ya. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dengan kesimpulan. Terima kasih. Kalau belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita langsung ke kesimpulan saja ya. Mungkin setelah webinar ini, ketika teman-teman ada yang mau ditanyakan kembali dari materinya, mungkin bisa ke kami, ke admin ya, atau bisa melalui WA saya yang ada di Biodata Trainer, akan kita jawab ya. Mungkin ada pertanyaan yang belum sempat dijawab, bisa ditanyakan kembali setelah sesi materi ini berakhir. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi kesimpulan ya. Yaitu adapun kesimpulan kalibrasi glassware yang pertama, kalibrasi alat wajib dilakukan sesuai ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.4.6. Interval kalibrasi alat glassware itu inisial atau jika dipanaskan itu harus dikalibrasi per 10 tahun. Referensi kalibrasi glassware itu yang terbaru adalah dari Indonesia, yaitu SNSU PKTTM 5 tahun 2023. Kemudian menggunakan kalibrator timbang analitik, ini disesuaikan dengan resolusinya ya, sesuai volume, sesuai range glassware-nya, dan kalibrator penunjang yang telah termometer, termometer, dan termohikrometer. Kemudian uncertainty adalah nilai rentang benar hasil pengukuran. Kemudian glassware adalah alat ukur volume yang banyak digunakan di laboratorium, hampir semua laboratorium glassware. Kemudian parameter kalibrasinya itu koreksi, uncertainty, dan volume pada suhu derajat Celcius. Adapun rumus evaluasinya yaitu evaluasi kalibrasi materi untuk kalibrasi glassware. Jika Bapak dan Ibu setelah ini masih ada pertanyaan,
atau masih ada yang mau ditanyakan bisa dipersilahkan ya, bisa menghubungi kami kembali. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di webinar selanjutnya. Kami pamit mohon tutup diri. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu.